Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini mengenai siapa saja nantinya honorer yang pasti diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024. Informasinya dimuat oleh ayobandung.com pada Minggu 2 Juni 2024. Ini adalah merupakan bocoran dari Badan Kepegawaian Negara mengenai kriteria tenaga honorer yang sudah pasti diangkat P3K 2024. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, untuk memastikan apa kira-kira kriteria ini yang ditetapkan oleh BKN yang menjadi syarat pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024, mari ikuti bersama informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. BKN telah merilis siaran pers terbaru terkait nasib tenaga honorer pada rekrutmen P3K 2024. Tenaga honorer masih menunggu kepastian nasib mereka terkait pengangkatan P3K 2024. Keresahan tenaga honorer itu semakin nyata karena adanya pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tenaga honorer dan manajer sejenisnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Selain itu, sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diberlakukan, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya selain daripada aparatur sipil negara. Dalam konteks ini, penataan tenaga honorer yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Aturan tersebut membuat tenaga honorer resah karena nasibnya belum pasti. Sebab banyak tenaga honorer yang belum tahu apakah diangkat menjadi P3K 2024 ataupun tidak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sempat mengatakan bahwa semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Nantinya semua tenaga honorer wajib mendaftar dan mengikuti tes seleksi P3K 2024 jika ingin menjadi ASN. Jadi tes tersebut, kata Anas selaku Menpan RB, hanya formalitas bagi tenaga honorer yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dengan adanya tes, BKN dan Kementerian Pan RB dapat memvalidasi tenaga honorer yang nyata atau tenaga honorer asli. Akan tetapi, beredar kabar yang menjelaskan bahwa terdapat tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi P3K 2024. Kabar tersebut tersiar melalui siaran pers BKN dengan nomor 005 garing rilis garing BKN garing 4 Romawi 2024. Dalam siaran pers tersebut, BKN menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan penataan ulang tenaga honorer pada tahun 2024 tahun ini. Sebab pengumpulan data tenaga honorer
telah diselesaikan sejak bulan Oktober 2022 yang lalu. Pendataan tenaga honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Jadi selain itu, pendataan tersebut dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait dengan tenaga honorer. Badan Kepegawaian Negara juga memberikan bocoran terkait tenaga honorer yang sudah pasti diangkat menjadi P3K 2024. Nah, tentu ini yang paling penting ya Bapak Ibu, yang mana hal ini adalah satu syarat mutlak yang disampaikan oleh BKN bagi honorer yang segera nantinya diangkat menjadi ASN P3K 2024. Disampaikan bahwa tenaga honorer tersebut adalah yang memiliki surat pertanggungjawab mutlak atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, atau SPTJM, di mana itu adalah kesimpulan pendataan honorer pada tahun 2022 yang lalu. Jadi data tenaga honorer itu kemudian disampaikan ke BKN untuk dimasukkan ke database BKN. Hingga 17 Mei 2024 pukul 00.00 WIB, BKN telah menerima 1.788.851 data tenaga honorer. BKN kemudian melakukan verifikasi dan validasi atau verval data tenaga honorer tersebut bersama BPKP. Untuk memudahkan proses verval, BKN dan BPKP membagi tugas serta mengelompokkan data tenaga honorer menjadi 6 kategori kelompok kerja. Nah, Bapak Ibu, dalam kelompok kerja ini masing-masing mengerjakan bidangnya sesuai dengan yang disampaikan. Keenam kelompok tersebut atau kelompok kerja tersebut adalah honorarium, kemudian surat keputusan, pengangkatan dan masa kerja, seterusnya usia, kemudian jabatan, berikutnya tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, semua ini Bapak Ibu dibagi 6 kelompok kerja, yang mana masing-masing kelompok kerja akan menyampaikan hasil pencapaiannya untuk melakukan verifikasi dan validasi. BKN bertanggung jawab dalam proses verval data Pokja 2-6, sedangkan BPKP data Pokja 1. Saat ini, verval data Pokja kriteria 2 mencapai 89,87%. Kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Jadi hasil verifikasi validasi masing-masing kriteria akan dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Semoga kegiatan kelompok kerja atau POKJA yang sudah dibagikan masing-masing, baik dari BPKP demikian dari BKN, kiranya berjalan dengan baik sebagaimana harapan, sehingga proses pengangkatan honorer menjadi ASN tidak terbengkalai. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.